Oke, curhat. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah mendengar bahwasannya perilaku zina di masa lalu merupakan aib yang tidak sepantasnya disebarkan ke orang lain. Bagaimana kalau laki-laki yang ingin menikahi saya pernah menginfokan hal tersebut kepada saya padahal saya tidak pernah menanyakannya. Beliau insya Allah ingin menikahi saya. Yang cerita cowok atau cewek? Cewek. Oke. Tanpa pacaran. Dia yang cowok pengen nikahin tanpa pacaran. Selain saya, orang tua atau keluarga maupun sahabat saya tidak ada yang tahu. Dia punya masa lalu yang gelap gitulah. Ya. Saat ini beliau insya Allah sudah bertaubat dan memperbaiki diri menjadi muslim yang lebih baik. Sebagai info tambahan, alhamdulillah saya adalah seorang perempuan yang terjaga keperawanannya. Saya merasa udah ikhlas akan masa lalunya dan ingin menerima lamarannya. Oh, yang cowok yang ingin berzina. Namun terbesit sedikit kekhawatiran hal ini akan sedikit banyak berdampak dalam kehidupan pernikahan kelak. Seperti memori tiba-tiba muncul di antara permasalahan rumah tangga. Mohon nasihatnya Ustadz, terima kasih. Ya. Misalkan kayak kasus-kasus kemarin saat yang laki-laki nikahin bertobat, gak taunya pas nikah balik lagi. Nah kayak gitu, mungkin dia takutnya kayak gitu. Ini agak pelik ya, tapi sebenarnya nggak sepelik kalau terjadi sebaliknya. Artinya kalau yang aku lihat selama ini ya, yang selama ini aku lihat adalah perempuan-perempuan yang punya sejarah. Karena kan gini ya, kalau kita bicara tentang zina itu kan pasti cowok sama cewek ya kalau normal ya. Artinya kan setiap ada cowok yang berzina itu pasti ada cewek yang dizinahi kan begitu. Yeah. Artinya contoh ya. Itu kalau straight. Iya, kan sekarang macam-macam. Iya itu aku bilang kalau straight. Iya juga lah. Ada penelitian di Jepang itu mengatakan bahwa di Jepang itu seorang perempuan rata-rata pernah tidur dengan 3 laki-laki berbeda sebelum menikah. Minimal itu. Minimal. Dan laki-laki pernah tidur dengan 7 perempuan berbeda sebelum nikah. Itu penelitian mereka. Kenapa lebih banyak ya? Karena ya berarti kan ada cowok yang punya variasi lebih banyak, cewek lebih setia walaupun setia dalam selingkuh. Yeah. Paham gak sih maksud? Tapi tetap jahat sih. Tapi tetap ada kasusnya begitu. Jadi yang kasus itu lebih banyak memang adalah laki-laki dibandingkan perempuan, walaupun lebih pelik perempuan. Tapi yang perlu aku kasih itu begini. Sebenarnya ya kasus laki-laki yang aku lihat, laki-laki yang dulunya berzina, lalu kemudian menikah dan dia hidupnya bagus itu banyak sekali. Gimana? Tapi tidak sebaliknya. Gimana? Jadi gini, laki-laki bertaubat. Banyak laki-laki yang bertaubat, hijrah. Lalu kemudian dia bentuk keluarga, lalu kemudian dia dakwah, itu banyak sekali yang aku lihat bagus. Keluarganya. Tapi kalau sebaliknya ini agak susah. Maka aku bilang lebih pelik kalau terjadi sebaliknya. Karena kemungkinan besar itu diungkit-ungkit lebih besar pada wanita dibandingkan laki-laki. Kenapa? Siapa? Yang ngungkit pasti laki-laki. Karena kenapa? Yang seperti aku bilang, makanya teman-teman sekalian kalau yang dengar ini, sorry ya, dunia itu memang gak adil. Kenapa dunia gak adil? Karena dunia itu akan senantiasa ngelihat laki-laki dari masa depan dan perempuan dari masa lalu. Seolah-olah laki-laki itu akan diberikan lebih banyak kesempatan untuk bertaubat daripada perempuan. Kenapa perempuan itu dilihat dari masa lalu dan laki-laki dilihat dari masa depan? Karena mohon maaf ketika berzina saja, itu laki-laki gak kehilangan apapun secara fisik. Oh, nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya, gitu kan ya? Masih aja tumpul lah. nggak jadi tajam ya, itu karena sering diasah gitu ya. Akalnya maksudnya. Akalnya. Antum mikir apa? Nggak menjadi tajam. Nggak menjadi tajam. Tempat asahan. Bukan untuk mengasah. Iya. Ketajaman berpikir. Betul, ketajaman berpikir tuh karena kita sering berpikir, bukan karena kita sering berzina. Gitu maksudnya ya. Nah jadi, tapi kalau perempuan itu ketika dia mohon maaf terkena hal seperti ini, dia akan punya bekas. Dia akan punya sesuatu, luar biasa. Ada musuh saya. Pemain Liverpool ya? Pemain Liverpool. Aduh. Ganti baju dulu, jangan biarkan dia masuk dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi aku lanjut lagi ya. Jadi artinya ya ketika ada orang yang laki-laki dan memang kita sudah yakin dia udah ngaji, dia benar-benar sudah menyesal. Ya kayak aku lah. Aku tuh lebih parah daripada orang zina sebenarnya. Aku tuh kafir dulunya. Lalu aku masuk Islam. Nah istriku takut nggak aku akan kembali lagi kafir? Karena aku kan sudah pernah merasakan jadi orang kafir toh. Itu kan dia. Pernah makan ini. Ya pernah makan babi lah. Lalu kemudian apa misalnya aku pernah ngebully orang kerudungan. Aku pernah pacaran.
Aku pernah hampir terjerumus zina gitu kan ya. Ini ada teman kita, antum jangan menunjukkan yang di dalam baju antum itu ya. Itu mamnu gitu kan. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang pikirku ya, kalau aku secara pribadi, kalau laki-laki itu sebenarnya sudah benar-benar berhijrah dan dia sudah memutuskan, itu biasanya wah ini nih, tolong. Atau enggak pakai Nggak Nah, jadi artinya kalau aku sih ya, kalau memang yang perlu kita pastikan adalah kita nggak bisa memastikan siapapun. Bahkan aku pun nggak bisa dipastikan. Nah, jadi kita nggak bisa memastikan siapapun. Yang bisa kita pastikan adalah bahwasannya dia serius untuk berhijrah. Contohnya dia serius untuk berhijrah apa? Dia benar-benar mau ngaji, dia punya guru, dia rutin untuk mengkaji Islam, dia terlibat dalam usaha-usaha perjuangan untuk kemudian mendakwahkan Islam. Nah, itu udah cukup insya Allah. Karena kalau kita nunggu sampai yakin betul siapa yang menjamin, ya nggak ada yang menjamin. Nah, jadi kira-kira gitu kalau menurut aku ya. Gitu.